Halo teman-teman Primary English, kita senang sekali hari ini kedatangan seorang teman dari investor saham pemula Garut atau lebih dikenal dengan ISP Garut bersama dengan Kang Opik dan Kang Bintang ya. Iya, Kang. Oke. Makasih nih teman-teman ISP udah istilahnya silaturahmi ngobrol-ngobrol ke depan nanti ya. Gimana juga, Kang? Hatur nuhun, Kang. Oke, baik sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin boleh perkenalan dulu ya, Kang Opik ataupun Kang Bintang lagi sibuk apa, kalau lagi kuliah jurusan apa, dan seterusnya mungkin silakan. Oke, mungkin perkenalkan ya, saya Muhammad Taufik Hidayat, biasa dikenalnya mungkin Kang Opik gitu Mm-mm. ya. Untuk sekarang lagi sibuk nyusun skripsi, Kang, karena kebetulan mahasiswa tingkat akhir juga, Hmm, ya jurusan keperawatan di Institut Karsahusada Garut, Kang. oke, Kang Hmm. Bintang. Kalau aku namanya Bintang, baru lulus dari Unpad, Administrasi Bisnis Unpad. Kalau kesibukan sekarang aktif di komunitas ISP. ISP ya. Iya. Oke, kita lanjut berarti pertanyaan pertama nih. Mungkin ada teman-teman yang masih tahu dulu ya, ISP. Apa itu ISP, Kang? Siapa yang mau bahas? So, Dari Kang Bintang dulu Oke, mungkin ya. boleh. Jadi ISP itu adalah komunitas, Kang, singkatan dari Investor Saham Pemula. Hmm. Nah, ISP sendiri udah tersebar di 70 kabupaten kota seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Garut. Nah, kalau untuk di Kabupaten Garut sendiri, itu teh udah ada dari tahun 2018 sebenarnya mah. Cuman sempat vakum beberapa tahun dan baru direaktivasi lagi di tahun 2025 kemarin. Gitu. Fokusnya mah untuk mengedukasi terkait literasi, investasi dan keuangan. Gitu. Dan ini Kang Opik sama Kang Bintang ini di ISP sebagai apa nih? Barangkali. Nah, kalau saya sendiri, Kang, di departemen ataupun juga di divisi manajer research and development, Kang. Jadi yang fokusnya itu mungkin membuat kurikulum gitu ya, membuat pelatihan-pelatihan untuk anggota. Seperti itu. Kang Bintang sendiri? Kalau aku sebagai ketua, Kang, Ketua. ketuanya. Oke, nanti kan tadi kan udah disampaikan bahwa ISP itu hampir 70 ya dan sempat vakum. Nah, di masa-masa vakum itu gitu, apa yang memotivasi Kang Opik sama Kang Bintang untuk join ke ISP? Boleh Kang Opik dulu. Jadi kan ini kalian masuk terus langsung ngejabat intinya gitu ya. Ya, 2025 masuk langsung jabat sebagai ISP yang Kabupaten Garutnya. Apa motivasi utamanya? Kalau untuk motivasi awalnya itu, Kang, kalau usia 20-an itu, Kang, rata-rata kan bingung ya. Oh, kedepannya tuh kayak gimana ya gitu ya. Nah, kebetulan suka nanya-nanya nih ke anak usia yang usia 30-an, Kang. Gitu, rata-rata mereka itu mengeluhkan satu penyesalan terbesar di usia 20, yaitu kenapa sih saya tuh gak belajar literasi finansial dari dulu. Nah, akhirnya saya tuh mungkin belajar-belajar, Kang, baca-baca. Nah, kebetulan setelah baca-baca tiba-tiba Kang Bintang, Kang Alay sama Teh Andin itu menggagas ISP, Kang. Menggagas ISP untuk aktif kembali, reaktivasi kembali. Setelah itu akhirnya saya mendaftar di ISP, akhirnya saya join sama Kang Bintang seperti itu. Kalau Kang Bintang sendiri sebagai inisiator, kenapa Garut memerlukan ISP, Kang? Kenapa Garut memerlukan ISP? Awalnya berangkat dari kasus atau permasalahan, Kang, sebenarnya. Dilihat-lihat gitu ya di lingkungan sekitar atau bahkan ada di beritanya juga banyak itu kasus-kasus kayak pinjol, terus judol dan lain sebagainya. Dan dampaknya tuh jadi kemana-mana gitu. Ya berangkat dari permasalahan itu jadi kemana-mana kayak jadi ke kriminalitas, perceraian dan lain-lain itu bisa dicek aja di Google banyak itu kasusnya terutama di Garut. Nah, berangkat dari masalah-masalah itu ISP hadir gitu untuk seenggaknya bisa mengedukasi lah terkait literasi keuangan sama investasi kayak gitu, Kang. Kalau ini kan lagi ramai juga ya di sosial media Gen Z nih, yang istilahnya mereka itu generasi yang lebih istilahnya karena udah terpapar internetnya, jadi mereka tuh emang lebih gampang gitu nyari informasi gitu ya. Nah, kalau literasi keuangan sendiri mungkin menurut Kang Bintang ataupun Kang Opik secara sederhana itu kayak gimana sih? Apa yang membedakan dengan literasi pendidikan atau literasi pada umumnya? Kalau dari saya pribadi, Kang, seberapa penting mungkin literasi keuangan mungkin, Kang. Karena ya balik lagi ya, Kang, kalau kita melihat secara fundamentalnya, Kang, sehari-hari kita itu kan sandang papan pangan, kita membutuhkan yang namanya uang, seperti itu, Kang. Nah, setidaknya kalau kita ngerti yang namanya literasi finansial, kita bisa membedakan mana yang namanya keinginan, mana yang namanya kebutuhan. Gitu, karena jangan sampai awal bulan kan biasanya gajian tuh, Kang. Biasanya tuh orang tuh cenderung konsumtif gitu ya. Akhirnya pada saat akhir bulan
mereka itu harus pay later. Oke. Seperti itu. Nah, itu kan salah satu halnya ketika kita belajar, kalau kita belajar literasi finansial, kita bisa tahu gitu ya. Ini tuh gimana ya cara kita memplanning uang gitu ya. Misalnya ada aturan 50 20 30 dan lain sebagainya. Seperti itu, Kang. Sesederhana jangan lebih besar pasak daripada apa sih? Daripada Iya. tiang. Daripada tiang ya. Iya. Jadi pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Nah, bisa minimal bisa ngatur itulah ya. Ngatur ya. Kang, ini lupa nih. Kalau visi misi ISP Garut itu apa, Kang? Boleh dijelaskan sedikit? Kalau visi ISP Garut itu mewujudkan anak muda yang melek finansial dan investasi, Kang. Gitu. Terus kenapa kita nyasari anak muda? Karena di Garut sendiri dari segi populasi itu banyak kan anak Iya. muda. Sekitar 1/3 kalau nggak salah ya. 1/3 orang Garut tuh diisi sama anak muda. Terus banyak juga nih kayak SMA, kuliah, kampus, dan sederajatnya itu banyak di Garut. Jadi mudah untuk kita bisa mengakses atau mengintervensinya gitu. Kenapa kita nyasar anak muda? Terus anak muda juga bisa jadi agen offset-nya, Kang ya. Entah itu di lingkungan pertemanannya, di lingkungan keluarganya atau di masyarakat gitu. Dan dari segi pembelajaran pun lebih mudah untuk nangkep lah gitu. Gitu. Kenapa anak muda? Kalau ISP sendiri berarti pada bulan apa nih yang lebih tepatnya dibentuk kembali 2025-nya? Di bulan apa ya? November kalau nggak salah ya. November. Nah, kalau teman-teman yang pingin gabung itu bisa nggak sih ke ISP, misalkan join ke kepanitiaan atau gimana sistem perekrutannya? Oke, kalau di ISP sendiri ada yang namanya pengurus, ada yang anggota. Kalau pengurus mah yang mengurusi proker-prokernya lah, mengurusi kegiatan-kegiatannya, sedangkan untuk anggota itu yang jadi pesertanya aja, gitu. Nah, kemarin sempat konsepnya tuh pengen pengurus itu 1 tahun. Oke. Cuman ngelihat dinamika gitu ya, karena kan untuk komit selama 1 tahun itu rada susah juga ya. Jadi kita bukanya per kegiatan kayak nanti kan bakal ada sekolah pasar modal. Kita buka lagi tuh si kepanitiaannya, nanti yang mau join gitu. Terus nanti kalau kedepannya bakal ada beberapa kegiatan juga kayak ISP Goes to School, Goes to Campus, dan juga bakal ngebuka juga untuk teman-teman yang lain, entah itu teman-teman yang umum atau teman-teman yang anggota tadi. Ya, tapi kita bakal ngeprioritas yang anggota itu. Gitu. Karena udah join di ekosistem ISP-nya. Oke, siap. Tadi kan investor saham pemula. Investor itu berarti kan sebagai pelakunya ya. Asal kalimatnya kan asal katanya dari investasi gitu ya. Menurut pemahaman Kang Bintang sama Kang Opik mungkin boleh ya share. Investasi itu apa, Kang? Apakah ya boleh kasih penjelasan biar kami misalnya apakah investasi itu kan kalau generasi saya mungkin ya atau mungkin generasi di atas saya investasi itu kan tanah ya pemikirnya. Kalau kalian apa nih? Boleh. Oke, kalau dari saya Kang, investasi itu sendiri ya tergantung kayak tadi kata Kang ya, ada yang namanya investasi tanah sebagainya. Nah, kalau investasi itu sendiri kalau menurut saya itu ketika kita menyimpan sebagian uang kita dalam bentuk baik properti, baik saham ataupun juga kripto dengan harapan mendapatkan imbal hasil seperti itu. Nah, kalau kita mungkin ya di bidang investasi saham yang berarti ya kita membeli sebagian kepemilikan saham perusahaan yang listing ya, yang IPO, yang dijual ke publik dengan harapan setidaknya itu menahan inflasi rupiah. Nah, harapan besarnya kan terjadi yang namanya kenaikan harga dan juga mendapatkan bagian dari dividen perusahaannya. Seperti itu, Kang Bintang nambahin? Kalau menurut aku sederhananya investasi itu kita nyimpan uang, nanti dapat imbal hasil dari situ. Gitu. Nah, nyimpannya di mana? Itu macam-macam. Itu ada di saham, di obligasi, di reksadana, kripto dan lain sebagainya, emas bahkan ya, kayak properti kalau Kang Rikrik gitu. Itu banyak instrumennya. Nah, kalau di ISP sendiri itu fokusnya di pasar modal saham. Gitu. Kita investasi di sana. Oke. Nah, tadi boleh dikasih elaborasi dikit lagi jenis-jenis investasi. Boleh menurut portofolio Kang Bintang atau Kang Opik boleh, atau mungkin secara umum nih. Barangkali ada yang belum tahu. Kan tadi disebutkan ada berupa aset ya, ada yang berupa aset, ada yang berupa saham dan seterusnya. Coba dikasih penjelasan dulu. Boleh, Kang?
Kalau saya itu membaginya menjadi 3 Kang. 3. Ada tergantung dari risikonya. Mm-mm. Ada yang mungkin risiko rendah, risiko sedang, sama risiko tinggi. Kalau risiko rendah kan itu kayak tadi properti, emas, mungkin itu dikategorikan risikonya terendah. Kalau risiko sedang bisa jadi kayak reksadana, pasar modal, terus juga reksadana obligasi gitu ya. Nah, kalau untuk risiko tinggi kayak kripto dan juga saham seperti itu, Kang. Bedanya reksadana kan ada reksadana saham ya. Iya. Terus ada saham yang individual. Iya. Itu bedanya apa, Kang? Kalau reksadana saham, jadi yang belinya bukan kita langsung, tapi ada yang namanya manajemen investasi. Manajemen investasi adalah Pengelola. pengelola lah ya, pengelola. Jadi dia tuh beli beberapa saham dari beberapa orang juga. Jadi kayak nitipin uang ke manajemen investasi, nanti sama manajemen investasi dibagi ke portofolionya gitu. Jadi ada pihak tengahnya lah, ada pihak ketiganya. Sedangkan kalau saham langsung itu kita yang belinya langsung gitu. Kita yang jualnya, kita yang belinya. Berarti kalau lewat reksadana itu cenderung ada lebih rendah lah karena ada potongan untuk manajer investasinya mungkin ya. Secara Iya. teori gitu mungkin ya. Betul. Iya, betul. Oke. Nah, kalau bagi pemula banget nih ya, saya misalkan belum masuk sama sekali baik ke saham ataupun investasi yang lain. Yang perlu dipahami terlebih dahulu itu tentang apa? Apakah harus mengetahui lebih detail saham satu persatu atau harus mengetahui misalkan prospek ke depan nih, kira-kira investnya lebih baik di apa ya, di emas atau di apa nih? Menurut kalian apa? Bagi pemula banget. Kalau menurut aku bagi pemula banget gitu ya, dari nol banget, dari awal banget, harus tahu profil diri dulu. Profil diri dulu. Ada yang namanya piramida keuangan gitu. Jadi ada beberapa tahapan gitu dari bawah sampai atas. Nah, kalau yang bawah tuh itu tahapan paling bawah tuh cash flow. Gimana caranya pemasukan lebih besar daripada pengeluaran gitu. Kalau tahap awal udah oke, lanjut ke tahap 2 namanya proteksi. Gitu. Proteksi itu kayak asuransi. Kalau di Indonesia kan ada BPJS. Jadi once kita ada kejadian yang nggak terduga, itu nggak akan makan tabungan, tapi udah terproteksi sama itu. Gitu. Jadi kalau misal amit-amit kecelakaan atau sakit, tabungan kita teh nggak langsung habis, tapi bisa tetap terproteksi sama itu. Nah, kalau proteksinya udah ada, lanjut ke berinvestasi gitu. Nah, investasinya apa? Balik lagi ke profil diri juga. Apakah kita sifatnya konservatif, moderat, atau apa sih yang paling tinggi teh? Radikal gitu atau apa ya? Konservatif, moderat, atau yang paling inilah si profil resiko dirinya teh. Kalau kita pengen yang agresif, kalau kita pengen yang aman-aman, bisa tuh kayak di deposito, obligasi. Itu konservatif. Karena fluktuasi harganya itu relatif stabil gitu. Tapi kalau kita yang agresif gitu ya, pengen ngincar untung gede dan resikonya juga resiko dirinya juga tinggi, bisa tuh ngambil kayak saham, kripto kayak gitu. Itu baru itu investasi. Terus ke atasnya mah kayak dana pensiun kayak gitu-gitu. Jadi untuk awalan harus tahu dulu profil diri dari si piramida keuangan itu. Oke. Kalau masih di tahap awal boleh nggak ikut investasi? Jadi misalkan pengeluaran sama pendapatan teh pas-pasan gitu. Pasan. Kumaha tah? Boleh aja Kang ya. Boleh. Lebih ke untuk belajar dan membangun habit untuk menabung ke depannya gitu. Ketika kita udah punya uang banyak gitu kan, jadi nggak bingung ya uang teh kemana kan gitu. Karena kan udah terbiasa untuk nabung, terbiasa untuk invest sedikit demi sedikit gitu. Terus di tahapan awal juga selain cash flow ada juga yang namanya dana darurat Kang ya. Oh, jadi harus punya juga tuh. Dana darurat besarannya bisa 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan tergantung kitanya juga. Kalau kita masih single gitu ya 3 bulan kayak cukup gitu. Tapi kalau 3 bulan dikali pengeluaran per bulan. per bulannya. Oke. Kalau yang udah berkeluarga biasanya 6 bulan, 12 bulan atau lebih gitu karena kan ada tanggungan lain. Jadi ketika amit-amit ada kejadian tidak terduga bisa di-cover pakai tabungan itu gitu. Oke, siap. Kalau misalkan porsi pengeluaran dari pendapatan gimana idealnya? Jadi untuk dana darurat berapa persen? Kalau ada persenannya ya, untuk yang tadi untuk makan gimana, untuk hiburan gimana? Boleh dielaborasi. Nah, biasanya kan kalau ada aturan 50 20 30. Untuk 50 itu kalau nggak salah untuk kebutuhan, untuk 30 itu untuk
keinginan, lalu yang ke-20 itu untuk nabung ataupun juga untuk investasi. Investasi ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita taruh UMR Garutnya 2 juta. Ya, taruhlah 2 juta sekian kan sekarang tuh ya. Taruh kita bulatkan biar gampang hitungnya, berarti 2 juta. Berarti 50%-nya itu berarti sejuta. Sejuta itu untuk hidup. Hidup kebutuhan. Hidup itu berarti mencangkup makan, minum, Sandang pangan papan yang itu aja Iya. mungkin ya. Yang tagihan-tagihan juga berarti ke situ. kebutuhan. Iya. Oh, 50 ya. Listrik, data masuk ke situ 50%. Kemudian 30%-nya tadi apa, Maaf? Keinginan. Berarti apa nih yang mencapai keinginan maksudnya apa? Nongkrong-nongkrong kah? Nongkrong Bisa masuk ke situ ya? Bisa. Bisa ya. Nongkrong yang 30%-nya, kemudian nonton mungkin yang kayak gitu ya. Yang 20%-nya berarti sekitar ya berapa? 200. 20%, 20% 400 ya, sorry. Berarti 400 itu berarti untuk investasi. Untuk ditabung. Iya, ditabung. Tapi balik lagi ke profil diri juga ya. Nggak bisa disamaratain juga, harus pakai teori yang itu gitu, karena kan keadaan tiap orang beda-beda aja. Betul. Ada yang tanggungannya lebih banyak, ada yang sandwich dan lain sebagainya, jadi kita nggak bisa menyamaratakan juga gitu. Ini kan patokannya sebagai patokan aja. betul. Tadi kan disampaikan bahwa dana darurat itu harus 3 kali bagi yang single, 6 kali dan seterusnya gitu ya. Otomatis kan setiap orang itu harus tahu dulu ya dia pengeluarannya berapa Iya, per benar. bulan, fix cost-nya ya, Iya. yang istilahnya tiap bulan teh pasti sakitu gitu. Iya. Kendalanya gitu ya, kita itu males atau gimana ya, jarang sekali ada orang yang nyatat, betul kan? Betul. Iya, betul. Gimana cara ngebangun kebiasaan itu? Apakah ada apps tertentu kah atau gimana ngakalinnya supaya ketemu? Kalau aku pakai aplikasi, ada Oh, ada aplikasinya. ada catatan keuangan. Jadi tiap ada pengeluaran atau pemasukan dicatat di situ. Hmm. Jadi ketahuan tiap bulan tuh pengeluaran teh apa aja, apa yang besar, apa yang kecil. Jadi kan bisa di-adjust juga ya. Hmm. Oh, ini gede-gede teuing gitu kan ya. Iya. Oh, bisa dikurangi, misal dari bensin, oh gede teuing, itu bisa di-adjust. Apakah nanti pakai angkot kah atau jalan Jalan kaki kaki. aja. Gitu, atau kuota Atau gede kopi teuing. mungkin, kopi yang asalnya yang premium mungkin jadi Nah, bisa diganti Bisa, asal kopi ya. gitu ya. atau Oke. jadi puasa. Oke. Gitu, jadi bisa di-adjust itu. Jadi penting untuk mencatat keuangan. Biar Sangat lebih penting. gampang pakai aplikasi Pakai juga. aplikasi. Kalau Kang Opik gimana? Kalau sama Kang Sama. Bintang juga Hmm. pakai aplikasi. Kadang juga pakai Excel, Kang. Kalau betul kan sekarang itu banyak yang jualan template-template ya. Oh iya. Template pengeluaran sama pemasukan per bulan. Nah, biasanya pakai Excel gitu, dimasukin pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Seperti itu kan, kebetulan juga masih mahasiswa ya, belum punya pekerjaan tetap gitu, Kang. Jadi masih membiasakan juga. Ya, seperti itu sih, Kang. Oke. Bahkan saya sempat ada iklannya, teman juga ada yang pakai moto instruk langsung masuk gitu. Lebih canggih lagi itu ya. Lebih canggih lagi. Fotoinnya ke WA, foto ke WA, sih nggak paham, dia langsung masuk gitu ke catatan keuangannya gitu. Lebih simpel lagi ternyata ya. Iya, Kang. Nah, kalau kita udah tahu budgeting per bulannya, lebih enak lagi buat investasi. Karena udah tahu kan pengeluaran kita segini nih. Jadi udah diambil dari awal gitu, disisihin buat investasi. Karena investasi ada yang hanya sana gitu kan ya. Ada yang disisihin emang dari awal gitu. Nah, kalau kita budgetingnya udah tahu gitu per bulan berapa, udah bisa disisihin dari awal gitu. Oh, ini langsung gue masukin ke saham misal. Iya. Sisanya buat hidup sebulan gitu. Enaknya gitu kalau udah tahu budgetingnya. Jadi ini perlu banget ya nyatat kayak gitu ya, supaya ketahuan ya ini bolongnya di mana, Iya. terus kalau ada uang lebihnya kemana gitu ya. Nah, kembali ke tadi pertanyaan yang tadi ya, misalkan kita taruh banyak minusnya deh, tapi pingin investasi, Iya. kumaha. Jadi pas bulan teh udah ketahuan kita teh nyatat ya rajinnya gitu, tapi anggar we minus gitu, alah minus Iya. gitu. Tapi tetap pingin investasi, kumaha nih caranya? Nah, mungkin kayak gini, Kang. Kalau kita itu jangan terlalu fokus dulu di investasi, jangan fokus dulu di passive income, tapi fokus dulu di active income-nya. Makanya paling dasar itu tadi cash flow dulu, Kang ya. Oke. Cash flow-nya harus stabil dulu gitu. Misalnya gini, oke deh kita mau investasi, Kang. Misalnya udah gak apa-apa nyisakeun weh 200.000 ge investasi misalnya. Mau nyisain 200.000 investasi. Sekalipun naik 100% itu paling ke 400%. Ke 400.000. Itu karena kan kembali lagi kalau game keuangan itu ya tergantung nominalnya, berapa kita masuknya ya, berapa kita masuknya. Jadi fokusnya itu emang di earnings powernya dulu, fokus di
cash flow-nya dulu, fokus di active income-nya dulu. Setelah mungkin active income-nya kita sudah memadai, kebutuhannya kita sudah terpenuhi, barulah kita mungkin masuk di investasi seperti itu Kak. Terus kalau kata Robert Kiyosaki mah kan ada kuadran cash flow teh Oh ya. iya, yang Ada 4 kuadran. itu, ada bisnis, employee, save employee sama investment. Hmm. Itu kan investasi mah salah satunya aja gitu. Untuk mendapatkan uang teh banyak sumbernya, kayak dari bisnis bisa, dari kerja bisa, dari save employee juga bisa gitu. Nah, bisa tuh dimaksimalin di situnya dulu. Nanti kalau uangnya udah ada baru diinvestasiin gitu. Jadi makanya tujuan awalnya investasi itu untuk membangun habit dulu aja Membangun gitu ya. habit, ya. Untuk Oke. belajar dan membangun habit. Sambil perlahan meningkatkan income tadi dari berbagai sumber tadi. Mungkin dikasih penjelasan lagi sedikit Kang. Apa yang membedakan menabung? Ya kan kalau dulu kita sering nih sama orang tua atau sama guru rajin Kaya, pandai, rajin pangkal pandai. rajin pangkal pandai, Hemat terus pangkal hemat kaya. pangkal Iya. kaya gitu. Disuruh nabung kan ya, Iya, bukan Kang. disuruh invest gitu. Iya. Emang apa bedanya menabung? Ini mungkin barangkali ada yang masih bingung dengan invest. Boleh Kang Obe. Nah, kalau untuk bedanya Kang, kalau menabung itu misalnya gini, kita nabung nih dari di awal misalnya konsisten Hmm, selama 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun konsisten, misalnya setahun 1 juta Hmm. gitu ya. Nah, berarti kan di 10 tahun yang akan datang nominalnya itu bisa 10 juta. Hmm. Sedangkan kalau kita investasi, misalnya kita anggapnya ada kenaikan gitu ya, beberapa persen gitu. Nah, bisa jadi hasilnya setelah 10 tahun itu ada penambahan, bisa mungkin 11 juta atau 12 juta. Nah, ini juga yang mungkin perlu digarisbawahi mungkin Kang ya, kenapa pada akhirnya kita itu lebih ke investasi Kang. Kalau di ekonomi sekarang itu Kang ada yang namanya inflasi gitu Kang. Oke. Kan kalau kita lihat kenapa ya, dulu mah waktu zaman orang tua kita harga bala-bala teh 502 gitu ya, sekarang kok bisa 1001 gitu. Hmm. Nah, ada yang namanya mungkin penurunan harga rupiah. Nah, tujuan dari kenapa mungkin beli investasi daripada menabung, setidaknya uang yang kita punya itu bisa menahan yang namanya inflasi. Seperti itu Kang. Minimalnya bisa mengimbangi inflasi lah. Mengimbangi inflasi lah. Maksimalnya bisa lebih Bisa dari lebih inflasi. dari inflasi Ada untungnya gitu. juga ke kita. Kalau yang low risk juga kan, kalau ini ya, kalau obligasi misalnya 4% deh atau 3%, kalau kita ngelihat rata-rata inflasi kan 2 sampai dengan 3%. Nah, itu masih ada lebihnya Masih tuh ada 1% gitu. Jadi 10 juta sekarang dengan 10 juta 10 tahun yang akan datang Beda aja. Itu beda Kang. itu mungkin beda Iya, ya. ada konsep time value of money. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan beberapa program nih ya, meskipun baru November, ini sekarang kita tag di bulan Maret ya. Program apa aja yang sudah dijalankan oleh ISP sama teman-teman? Kalau untuk program sendiri di 3 bulan awal kita fokus internal dulu Kang. Karena kita bisa dibilang dari nol lagi lah ya. Ya. Baik dari segi organisasinya maupun dari segi pemahaman anggotanya. Jadi kalau di 3 bulan awal kita fokus ke internal dulu Kang. Jadi ada edukasi untuk internal dan dari internal juga. Itu ngebahas kayak dasar-dasar keuangan, investasi, pasar modal gitu. Nah, di bulan Maret nanti rencananya kita bakal ngadain event eksternal pertama kita, namanya Sekolah Pasar Modal. Jadi kita datengin langsung tuh Bursa Efek, OJK sama Sekuritas, biar kita bisa dapat ilmunya langsung lah dari para profesional itu gitu. Nah, untuk targetnya, cakupannya itu anak muda dan umum yang ada di Kabupaten Garut. Mungkin masih ada yang masih belum paham lagi nih ya. Ini kan misalkan ke investasi, kita ke saham dulu deh. Ya. Tolong deh elaborasi dikit lagi tipe-tipe saham. Kalau tadi kan udah dijelasin ada yang apa? Agresif, ada apa? Moderat, sama konservatif. Iya. Konservatif itu berarti yang nilai resikonya rendah, moderat berarti sedang, agresif berarti yang tinggi. high risk, high High risk, return high gitu return. ya. Iya Kang. Tapi di sana itu kan di saham itu ada reksadana, ada obligasi, ya, ada saham itu sendiri. Coba dijelasin sedikit-sedikit Kang. Tahapan-tahapan itu apa, saham reksadana apa, obligasi apa, dan seterusnya. Oke, kalau saham itu instrumennya. Kalau reksadana tuh gabungan dari berbagai instrumen. Makanya ada reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap gitu. Nah, yang membedakan apa? Membedakan adalah instrumen di dalamnya. Kalau reksadana saham
instrumennya teh saham yang dibeli sama si manajemennya aja saham-saham. Kalau pendapatan tetap teh obligasi kalau nggak salah ini. Iya. Yang dibelinya obligasi. Kalau Pasar uang. pasar uang mah kalau nggak salah deposito yang dibelinya. Kayak gitu. Itu yang membedakannya. Ada juga reksadana campuran. Kalau itu mah gabungan dari itu saham, obligasi, deposito. Gitu. Gitu kan. Kalau untuk pemula sarannya masuk ke mana dulu nih? Misalkan langsung ke saham kah, boleh kah? Atau misalkan mau tahu dulu, misalkan ngerasain naik dan turunnya, misalkan ke reksadana saham dulu kah? Atau mau yang lebih aman ke obligasi? Yang mana nih? Gimana Kang Upik? Nah, tergantung mungkin baik lagi ke profil resiko Kang ya. Oh gitu ya? Iya. Tetap ya? Iya, kalau anak muda kan biasanya kan pengen yang agresif ya Kang ya. Gebu-gebu juga gitu kan. Ditambah lagi kan sekalian ya belajar juga gitu ya. Kalau emang udah berkeluarga ya lebih baik mainnya aman Kang ya, kalau di obligasi ataupun juga di reksadana. Kalau anak muda kayaknya di anak muda lebih baik yang agresif dulu mungkin Kang ya, dengan catatan gitu Kang ya, berapa masuknya itu berapa gitu kan, karena sekalian belajar juga gitu. Karena kalau udah belajar yang high return gitu ya, yang high risk gitu ya, nah nanti ke bawah itu biasanya lebih mudah untuk mempelajari reksadana, obligasi sebagainya. Dan tergantung Seperti modal yang dimiliki juga Kang. Kayak deposito sama obligasi itu ada minimalnya. Kalau obligasi sejutaan kalau nggak salah. Kalau deposito juga berapa ya? Deposito Bang? Kurang tahu. Ya ada minimalnya kan ya. Dan harus ketahan juga kan uangnya di situ harus benar-benar dingin. Gitu. Sedangkan kalau saham itu mulai dari 50.000 juga bisa ya. 50.000 juga bisa. Gitu. Jadi tergantung modal yang kita punya juga. Selain dari resiko tadi ya, profil Iya, resiko. profil resiko. So, mungkin kalau saham lebih liquid mungkin Kang ya. Lebih liquid. Oh iya lebih gampang Liquid, untuk dijual. lebih gampang untuk dijual. Misalnya hari ini butuh uang, besok sebenarnya bisa langsung dijual gitu. Sedangkan kalau deposito kan Deposito, ada jangka obligasi, waktunya Kang ya. Iya. Kang, saya penasaran nih. Ini kan saya pemula juga, atau mungkin di sini ada teman-teman yang penasaran juga. Misalkan mau masuk ke saham, gimana caranya kita ngelihat sebuah perusahaan itu bagus nih, Kang? Gimana cara kita melihat perusahaan bagus atau enggak? Kalau di saham sendiri itu ada beberapa analisa yang bisa dipakai Kang ya. Iya. Kayak analisa fundamental, teknikal. Nah kalau untuk si kondisi perusahaan biasanya pakai analisa fundamental. Oke. Itu bisa dilihat pendapatannya, profitnya, terus efektivitas make modalnya. Kayak ada beberapa rasio lah ya, kayak Iya. ROA, ROE gitu-gitulah. Nah itu bisa dilihat dari rasio-rasio itu. Itu kalau dari laporan keuangan kan ada Euroge ya banyak, nggak bisa dilihat dari rasio-rasio itu. Simpelnya mah kayak gitu kan. Cuman nggak bisa disamaratakan juga karena tiap industri beda juga si Iya, patokannya. Patokannya berbeda-beda. Yang disamain kayak saham komoditas sama saham consumer gitu, itu pasti beda si rasio-rasionya gitu. Jadi samainnya sama yang seindustri gitu. Jadi di beberapa aplikasi itu, misalkan kita mau beli saham, mungkin ada beberapa aplikasi yang bisa di-download ya. Iya. Nah di situ itu kalau pingin lebih detail, kita bisa lebih tahu ya laporan keuangannya yang tadi Iya. sampaikan ya, atau apa ROE yang kayak gitu juga bisa dilihat gitu ya. Atau mungkin kalau pingin belajar bisa gabung ke ICP ya. Aduh, Wah. iklan lagi. Iya. Benar banget itu sih. Iya. Solusi paling baik buat masyarakat. Karena ini kan Garut. basisnya komunitas kan. Iya. Jadi nanti bisa tukar pikiran Betul. gitu ya. Istilahnya ngebedah bareng lah. Iya. Misalkan nih ada saham bagus menurut Kang Opik, menurut Kang Bintang. Nanti mungkin bisa debat tuh. Kata saya mah enggak nih, kayaknya utangnya lagi gede atau Iya, gimana, iya. atau isunya lagi nggak baik nih gitu. Bisa kayak gitu mungkin ya. Bisa. Karena kita sebagai wadah sebenarnya, Iya. wadah buat belajar, wadah buat praktek, wadah buat sharing juga kayak tadi gitu kan ya. Wadah juga buat mengadu nasib juga bisa ya. Aduh rugi gitu. Sengaja ada teman lah gitu. Iya, betul. Sehingga setidaknya pas merah itu merah bareng-bareng. Setidaknya psikologis masih aman. Ada teman. Ya. Tapi ada acara rutinan nggak selain yang nanti hari Sabtu? Misalkan apakah seminggu sekali, 2 minggu sekali, kayak gitunya ada nggak di ISP? Nah, boleh Kang Opik. Oh, kebetulan banget ya Kang ya. Ini ya kami itu dari saya mungkin dari RND mau ada sekolah pasar modal lanjutan Kang. Jadi itu mungkin nanti kita kemas itu kayak bootcamp lagi.
selama 20 pertemuan dibagi menjadi 20 minggu. Jadi rutin selama 1 minggu sekali. Jadi itu dari basic banget Kang, dari awal literasi keuangan sampai mungkin nanti kita manajemen risikonya, terus juga mungkin tesis dalam pembelian saham sebagainya. Jadi diharapkan gitu Kang ya, setelah adanya kegiatan itu kita udah bisa langsung investasi, kita udah bisa langsung ngerti baca laporan keuangan, ngerti Saya mau ikutan. bagaimana Siap. Wah siap, ditunggu banget sih Kang Gitu ya. banget. Itu bakalan online atau offline yang lanjutannya? Belum ini ya, belum fix ya. Belum fix ya. Masih tahap Iya. pembicaraan ya. Oke, siap. Saya pengen banget lah belajar bareng gitu supaya kata Pak Purbaya mah kita kayak bareng-bareng katanya. Ya betul. Kan lagi rame kemarin Pak Buya ya, istilahnya masalah MSCI, terus istilahnya ya ngerapiin seterusnya lah gitu ya, Pak Buya Menteri kita ada statementnya, ayo cina kita kayak bareng-bareng. Saya setuju itu. Setuju. Nah, saya penasaran itu gimana cara ini kan basisnya komunitas ya, Iya. ngebagi waktu kalian. Ini kan ada beberapa yang istilahnya teman-teman pasti beda kegiatan gitu ya. Gimana cara manajemen? Kang Bintang sendiri kan sekarang ada kegiatan kerja dan sekaligus ya. Gimana cara menghandle ataupun manajemen waktunya? Berbagi tips boleh Kang? Kalau untuk manajemen waktu pribadi atau organisasi? Organisasi maupun pribadi, mangga. Kalau organisasi kita pakai struktur nyesuaiin sama perusahaan Kang. Ya, karena kita kan ngebedah perusahaan juga, jadi pengen nih mengimplementasikan struktur perusahaan di struktur organisasi kita. Makanya struktur organisasi kita dibagi jadi 3, ada top management, middle, sama low gitu. Kalau yang top itu lebih ke hal yang strategik gitu ya. Kalau yang middle itu lebih ke nge-organize yang bawah-bawahnya. Kalau yang low management itu lebih ke teknisnya gitu. Jadi ada pembagian peran di situ gitu. Dan itu jadi turun juga ke pembagian tugas ya. Iya. Pembagian kerjanya kayak gitu. Itu Kang, itu untuk secara organisasinya ya. Kalau secara personal mah itu mah pinter-pinternya ngebagi waktu dan Iya. energi ya. Betul Kang. Karena benar tiap orang pasti beda-beda banget ya, dan kita gak bisa memaksakan orang lain untuk seritme gitu ya. Karena kan misal Abi lagi nyelesain, ini lagi kuliah gitu kan, dia kan nggak bisa memaksakan juga gitu. Dia itu mah saling mengerti aja gitu. Cuman kebanyakan mungkin di weekend ya kalian. Kebanyakan kayak Kebanyakan Weekend ya, di weekend kumpulannya Kang. ketemunya weekend di dan situ. malam ya biasanya. Malam. Oh, malam. biasanya, Iya. Oke, siap. Kalau end game-nya dari ISP apa nih? Tujuan goalnya? Apakah pingin jadi seorang pensiun dini bareng-bareng kah? Atau gimana? Amin. Amin, amin. Kalau end game-nya kita pengen ada galeri investasi di Garut. Apa nih maksudnya galeri? Galeri investasi itu kayak kepanjangan tangannya Bursa Efek di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah gitu. Nah, kalau di kota-kota lain kayak di Bandung, Jakarta, Malang dan lain sebagainya itu udah banyak tuh di kampus-kampusnya. Jadi ekosistem terkait si literasi keuangan investasi itu jalan gitu dari kampus, dari sekolah gitu. Nggak mengandalkan komunitas saja. Nah, harapannya dengan adanya ISP, dengan adanya sekolah pasar modal itu bisa mematik masyarakat Garut untuk bisa nih bikin galeri investasi di kampus-kampus gitu. Makanya kita anggotanya pun dari berbagai kampus juga ya. Iya. Berbagai kampus. Terus tadi nanti bakal ada rencana ISP Goes to Campus dan Goes to School. Itu sebagai penjajakan untuk bikin galeri investasi di sana gitu. Gitu. Karena tugasnya nggak bisa ku ISP unggul gitu ya. Iya. Harus ku barengan gitu. Barengan ya. Tadi ada pensiun dini Kang, ya. Coba dikasih tahu nih, barangkali ada yang pingin tahu gimana caranya supaya bisa pensiun dini atau financial freedom ya bahasanya ya. Oh iya, mungkin kalau sekarang tuh bisanya dikenal financial freedom. Kalau agak ramai ya kayak gara-gara itu yang Kara Dika juga di YouTube. Nah, kalau mungkin ada aturan 4% ya, 4% rules gitu ya. Jadi itu tuh kayak kita tuh harus tahu dulu pengeluaran kita per bulannya tuh berapa. Gitu. Setelah kita tahu pengeluaran per bulannya berapa, gitu ya. Lalu dikali setahun ya, lalu dibagi 4% gitu Kang, nanti muncul hasilnya dalam bentuk nominal. Nah, diharapkan dari nominal tersebut, jika misalnya kita simpen nih di obligasi atau di deposito gitu ya, dari dividen ataupun juga dari persentase keuntungan dari capital gain-nya itu bisa menjadi hidup kita sampai ya mungkin kita
meninggal seperti itu. Nggak habis-habis berarti. Iya, Iya, terus gak habis-habis. terus kenapa 4%? Karena tadi ya acuannya kalau kita uang itu diinvestasiin, Iya, dan investasi yang paling low risk itu kan deposito sama deposito obligasi obligasi. dengan bunga 5-6% Hmm. gitu. Jadi itu cukup untuk melawan inflasi. Jadi 4%-nya buat tadi kebutuhan per bulan per tahun kita diambil, nah sisanya diinvestasiin lagi buat melawan inflasi tadi Inflasi. gitu, karena ada inflasi 2-3%. Coba kita hitung secara teorinya. Aduh. Misalkan pengeluaran Kang Bintang atau Kang Opik selama 1 tahun itu 100 juta. Ci kalkulatornya. Kalkulator. Berarti kita harus ngumpulin duit berapa nih kalau pengeluaran kita 100 juta setahun? 100 juta setahun 100 misalnya. juta. Biar gampang lah. 100 juta, we. bagi 4%. 2,5 M. Oh, berarti bagi teman-teman yang sudah punya duit 2,5 M Betul. itu udah bisa nyantai. Udah nyantai. Sudah bisa santai. Komo di Garut ya. Kamu di Garut. Kau- Karena kan di 100 juta bagi 12 berapa tuh? 100 bagi 12. Tuh 8,3. 8,3 juta Per bulannya. Per per bulannya. bulan. Itu pengeluaran ya. Iya. Iya, Iya. itu bakal dapat segitu lah. Bagi hasil dari yang 2,5 itu. Iya. Dapatnya itu per bulannya kurang lebih 8,3. Enggak. Itu tuh 100 juta. Iya. 100 juta bagi 12 8,3. Mhm. Iya, pengeluaran deh. Itu pengeluaran. Pengeluaran. Bukan pendapatan. Iya, Pengeluarannya ya. Hmm. Jadi pertanyaan besarnya adalah siapa yang mau kasih uang 2,5 M? Nah, itu PR yang sedang kita diskusikan. Jadi pengeluaran 8 juta ya. Iya, itu Iya. kan pengeluaran 8 juta. 8 juta. Sedangkan UMR Garut adalah 2 juta. 2 juta. Coba kalau 2 juta berapa ya? coba Iya. 2 juta kali 12. bagi 12. Bagi 4%. 600 600 juta. juta. Tuh, dengan 600 juta bisa hidup sesuai Tapi UMR itu Garut. tuh UMR Garut. dengan asumsi itu berapa? 2 juta itu langsung diinvestasikan semua kan? Iya, langsung gitu. Iya. Langsung 600 juta teh langsung. Ya, Iya, jadi ya 2 juta teh kan sekarang kalau misalkan gaji kita UMR 2 juta nggak mungkin 2 jutanya diinvestasikan Oh, iya. semua kan? Iya. yang disisihin ya. Yang di sisinya harus Coba kita simulasikan lagi Kak. Oke. Misalkan ya, misalkan kita taruh UMR 2 juta. Kalau tadi berdasarkan teori 50-30, 20%-nya kan 400.000. Iya. Ya, coba kalau 400.000 dikali 12 Kali 12 bagi 4% gitu. 120. itu pendapatannya ya kalau diinvestasikan 400.000 selama 1 tahun. Gitu ya. Ini mah kalau misalkan dapat gaji 2 juta terus pakai rule 50 30 Iya. 20, investnya berarti 400.000. Iya. Selama 1 tahun kalau dimasukkan ke obligasi, maka uang tersebut akan bertambah berapa tadi? Cik ulang lagi. 400 kali 12 Betul. ya 100.000. 400.000 kali 12. 4.800.000. Itu kalau kita simpan di tabungan kan segitu aja ya, Iya. 4.800.000. Tapi kalau dimasukkan yang paling bawah tuh yang paling aman apa moderat? Sorry, Ya, konservatif. konservatif Iya. misalkan ke obligasi atau surat berharga yang kayak gitu. Itu kan dapat taruh misalkan 4% deh. Berarti penambahannya berapa? Dikali Kali 4% 4%. berarti bukan bagi 4.800.000 ditambah ya cuma 192 ya 192 berarti per tahun. per tahun itu per tahun dapat berapa? 192.000. Berarti taruh 200 lah ya. Jadi dari 480 teh setahun teh nambah 200. Gitu ya secara Iya, teori ya. secara Kalau teorinya kayak diinvestasikan saham Gulung gitu. terus. Nanti kalau misalkan kali 10 tahun berarti itu tinggal dikali 10 gitu ya. Iya. Kali 10. Betul gitu teorinya? Harus dihitung lagi. Harus itu Salah, salah. Emang cukup rumit juga Cukup untuk menghitung ini sih, menghitung nilai di masa depan gitu. Ya mungkin ini mah misalkan kayak tadi kalau obligasi kan tetap ya. Misalkan beli obligasi untuk jangka 5 tahun. Iya. Berarti kan itu flat 5% atau 4% pendapatannya gitu.
gitu ya. Iya, kalau teman-teman lebih penasaran lagi bisa dilihat Kang di Google ada namanya kalkulator compounding. Oh, Itu bisa tuh kayak kalau misalnya kita DCA nih, misalnya kita dollar cost averaging, jadi kita rutin nabung misalnya per tahun atau per bulan, itu misalnya dengan asumsi berapa bunganya per tahun. Nah, itu kita bisa tahu dalam waktu 15 tahun, dalam waktu 20 tahun uang kita tuh ada Bakal berapa. berapa. Iya. cuman yang aman mah tadi aja ya, kita udah dapat 2,5 M. Ya, itu Buat baik. siapa Balik aja nih. aman itu. Iya. Jadi pokoknya apa dapat 2,5 M, kita simpen misalkan ke yang aman, itu per bulannya dapat sekitar 8 jutaan. Gitu. Iya, Iya, 8,3 gitu ya. jutaan kan. Berarti 4 kali UMR. Ya, udah cukup banget di Garut tuh ya. Cukup ya. Cukup. Cukup lah, cukup. Cukup. Tinggal menikmati hidup, tinggal bener. Bener. Menjalankan hobi wet. Ini nih saya teringat dengan istilah mengejar passion, ya. Dengan istilahnya kerja itu harus mengejar passion atau enggak sih? Menurut Kang Bintang dengan Kang Opik? Mungkin kalau Kang Opik kan belum, tapi kan Belum. pasti ada bayangan kira-kira Iya. nanti itu kerja itu akan sekedar passion, berhubungan dengan passionnya gitu ya, atau misalkan udah we nu aya heula gitu, atau gimana? Bentar dulu. Rebila. Ya. Mungkin ngebaginya memilih idealis atau pragmatis lah ya. Kalau idealis kita ke passion gitu ya, karena kitanya suka itu. Kalau pragmatis mah ya naon we gitu asal cuan gitu. Melihat peluang ya. Melihat peluang. Tergantung jawabannya. Tergantung. Tergantung diri profil diri. Hmm. Apakah bisa enjoy menjalani hal yang di luar passion kita, apa enggak? Apakah pendapatan yang didapat mencukupi atau enggak? Itu kan tergantung banget gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata apakah harus idealis atau pragmatis Pragmatis, itu, iya. karena tergantung kondisi diri juga. Tapi ya bagusnya mah sejalan dua-duanya. Sejalan, ya. Idealnya. Idealnya apa? Passion dapat gitu kan, uang juga dapat. Cuman hese itu tadi. Kang Opik ada nggak bayangan apa? Kalau mungkin yang belum bekerja nih Kang ya, pandangan dari yang belum bekerja lebih fokus di tergantung balik lagi ke profil resikonya Iya. gitu ya. Kalau misalnya kita profilnya ya udah pas-pasan banget, ya kenapa harus idealis gitu ya. Hmm. Ya lebih baik kita memanfaatkan peluang yang Peluang. ada. Ya percuma kan misalnya kalau kita enjoy menjalani pekerjaan tapi kita gak enjoy dalam sandang papan pangan kan sama-sama gak Iya, enjoy gitu kan ya. betul. Itu jadi ya lebih baiknya ya mungkin untuk anak muda tuh lebih ke pragmatis, meskipun ada orang yang bilang misalnya kalau ngejar passion nanti uang ngikutin, itu juga sama mungkin, cuman mungkin proses waktu yang dijalani juga lebih lama seperti itu Kak. Bisa juga acuannya pakai angka financial freedom tadi tuh. Jadi Oke. sekarang mah sagala we gitu kan ya, sagala Boleh. mau passion mau nggak passion kerjain we, seenggaknya udah dapat uang banyak. Nah kalau udah nyentuh angka financial freedom kan itu ya bebas kita mau ngelakuin apa gitu, mengejar passion teh bisa tuh, acuannya itu juga bisa. Gini Kang, saya percaya bahwa seseorang itu telah menemukan satu buku ya yang istilahnya ngena banget. Boleh share satu buku dan kenapa buku itu? Kang Bintang, Kang Opik. Oke. Kalau buku ya kebetulan emang suka baca buku juga Kang. Salah satu buku yang paling ngena banget itu buku dari David Schwartz kalau nggak salah. Judulnya itu berpikir besar, berjiwa besar dan berpikir besar dan berjiwa besar. Nah itu kenapa bisa ngena banget? Karena dari buku itulah akhirnya oh gini nih caranya mikir tuh gitu. Karena pada akhirnya kan apa yang kita baca akan berubah menjadi apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita pikirkan akan berubah menjadi apa yang kita bicarakan, dan dari apa yang kita bicarakan akan berubah menjadi apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita punya jiwa besar, kita berpikir besar, ketika kita bermimpi besar, maka selama itu pun juga kita memiliki keyakinan bahwa kita tuh akan terus di masa yang akan datang. Maka selama itu juga apapun yang akan kita lakukan, apapun kebiasaan yang kita lakukan itu menuju mimpi yang telah kita tentukan. Seperti itu. Siap. Kang Bintang ada? Kalau aku jujur jarang baca buku ya. Jarang baca buku, tapi kalau buku yang apa ya, yang menarik, sempat baca sekilas bukunya Start With Why gitu ya. Ada ya namanya Start With Why yang Golden Circle itu. Iya. Ya, jadi segala sesuatunya harus kuat dulu why-nya apa gitu. Karena itu yang bakal ngaruh ke depannya.
entah itu di personal, kerjaan, Iya. organisasi dan lain sebagainya, why-nya harus kuat gitu. Biar pas ngejalaninnya pun Total. total ya. Kalau misalnya Akang balik lagi gitu ke usia 20 tahun, apa yang mau Akang katakan dan apa yang akan mau Akang lakukan pada diri Akang? Ini tuh pertanyaan yang pernah disampaikan sama tamu podcast sebelumnya ya. Jawaban saya mungkin tetap sama. Yang pertama mungkin ke usia 20-an ya. Iya, usia 20. Pingin banyak main sih kayaknya. Karena dulu kayaknya saya orang jarang main gitu ya di rumah gitu, jarang main. Pingin banyak main, pingin banyak relasi gitu. Terus pingin banyak baca buku lagi, itu pingin juga. Dan selanjutnya juga mungkin akan invest ke saham mungkin ya. Karena dulunya, ini kayak zaman banget dulu. Jadi saham itu nggak semudah sekarang. Iya. Kalau angkatan saya ribet lah. Udah kenal gitunya gitu. Ini saham tuh gini-gini. Cuman ribetnya kata saya itu harus ke bank. Gimana lah gitu. Pokoknya harus gimana lah. Nggak kayak tinggal di HP. Dulu itu jadi ada beberapa temen yang masuk. Cuman saya lihat kok kayak ribet gitu. Jadi nggak masuk, belum terpapar gitu. Kalau sekarang kan tinggal klik gitu ya. Iya. Bahkan dengan nominal kecil bisa masuk. Kalau dulu kan nggak bisa. Ada nominal gede. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Banyakin nongkrong, banyakin baca buku, mungkin invest juga. Kan sekarang kalau umur 20 sekarang saya 30-an. Berarti udah ada 10 tahun. Kita bayangkan misalkan kita bayangkan 8 juta per bulan tuh waktu umur 20. Berarti sekarang kayaknya udah pensiun dini kayaknya ya. Udah nyampe 2,5 M yang tadi mungkin. Apalagi kalau masuk di Bitcoin dulu 10 tahun yang lalu. Mungkin ya. Mungkin Bitcoin lagi harga berapa gitu, puluhan ribu. Iya, puluhan ribu. Itu Udah mungkin Kang Opi. sudah jadi ini ya Kang ya. Pensiun. Tapi itu hal yang tidak mungkin. Gitu mungkin kan. Oh iya, siap. Jadi ya mungkin bagi teman-teman sih saya harap tetap intinya mah belajar ya Kang ya. Iya. Harus tetap bisa beradaptasi, harus istilahnya tetap mengasah keingintahuan ya, curiosity. Itu modal sih. Kayak tadi misalkan pingin belajar saham lebih dalam lagi, atau bisa mungkin dimulai ke komunitas, ke ISP ya. Kalau sendiri kan kadang suka banyak gangguannya ya. Iya. Kita misalkan belajar misalkan di komputer ya. Ya saya alami juga lah. Ini mah bukan menjadi Cerita, siapa-siapa ya. Curhat. Misalkan mau belajar mendalami satu hobi baru atau skill baru gitu ya. Belajarnya 10 menit, ya YouTube-nya saja gitu. Kadang kan Distract gitu ya, ya. distract. Tapi kan kalau ke ISP mungkin nanti ada program-program tertentu, kita harus ngikutin nih polanya, harus dimulai dari mana dulu. Itu kan ngebantu efisien waktu. Kalau sendiri kan kadang gitu, itu di mana heulanya gitu. Ya mudah-mudahan Kang dengan ISP saya juga berharap besar nih ya. Istilahnya yang tadi literasi keuangan. Ya sesimpel kita tahu pengeluaran berapa deh gitunya. Iya. Sehingga kalau kita udah nyatat mah kita sadar diri. Oh, uang teh dapatnya sakieu atau tong hayang Ferrari mobil teh. Ya gitu. Meskipun bermimpi boleh, cuma harus yang Realistis. realistis gitu ya. Iya. Jadi ya saya berharap besar lah dengan adanya ISP ini, literasi keuangan semakin lebih baik. Hal-hal negatif yang tadi ya pinjol, kemudian judol, yang hal-hal konsumtif itu bisa dikurangi. Gitu ya. Kalau hilang mungkin perlu waktu. Ya setidaknya kita tahu lah, sadar diri gitu. Gitu kan. Kang Bintang ada tanyain Pertanyaan atau aman sudah? mau nanya Kang, udah apa ya, sejauh ini teh udah podcast sama siapa aja, dan kira-kira kedepannya bakal ada gerakan kolektif nggak? Karena kan Akang udah bisa connect nih ke banyak-banyak orang yang ada di Garut. Sekarang ini kalau episode itu mungkin udah 100, ini udah 108 mungkin, gue nggak ada, gue 106. Ya 108-an kok. Ya segitulah. Dari tahun berapa ya? Ini teh dari tahun 2022 kalau saya tidak salah. Lama bisanya. Udah. Lumayan. Jadi mungkin saya boleh cerita dari awalnya dulu ya. Kayak primary English, kenapa kursus bahasa Inggris kok bikin podcast? Kan nggak nyambung misalnya gitu ya. Jadi kita basicnya itu 3 hal sih. Yang pertama mungkin tujuannya ya. Ya tadi kalau misalkan Kang Bintang
start with why ya. Pertama kita silaturahmi sih. Ya, jadi pertama kita emang untuk silaturahmi aja dengan beberapa teman, makanya kita 100 itu udah sama siapa aja udah banyak Kang. Mulai dari yang bicara bisnis gitu ya, yang punya bisnis, kemudian dari akademik, kemarin tuh sama rumah sakit. Iya. Ada salah satu rumah sakit gitu ya. Kemudian dari teman-teman perduta-dutaan itu banyak juga, teman-teman OSIS gitu. Itu kita saya sendiri terutama mendapatkan banyak manfaat. Saya banyak belajar, kan saya yang nanya. Iya benar. Iya. Saya yang nanya dari pengalamannya langsung gitu. Kamu misalkan ada masalah ini gimana sih solusinya gitu. Jadi saya banyak belajar sih. Yaitu mungkin manfaat silaturahmi itu ya. Iya. Saya banyak belajar juga. Iya. Terus yang kedua, Pak Gita nih yang bilang di Endgame, Indonesia itu tidak kekurangan talenta jika dibandingkan dengan orang luar negeri. Kita tuh nggak kalah, sama kok hebatnya, bahkan bisa lebih. Cuman kekurangan kita itu pertama mungkin dari segi bahasa banyak yang terkendala, ya. Bahasa internasionalnya kita kurang bahasa Inggris. Yang kedua, kita itu jarang sekali berdebat, nggak terbiasa untuk berdebat, berargumen gitu. Nah itu juga menjadi salah satu kekurangan. Makanya Primary Podcast ini mungkin bisa menjadi latihan bagi teman-teman untuk berani ngomong. Kan banyak cerita tuh orang yang pintar tapi ngomongnya gelagapan. Apa yang ada di otaknya nggak sinkron dengan yang dikeluarin. Iya. Nah itu tuh gimana caranya supaya sinkron? Harus banyak latihan. Makanya Primary Podcast ya udah anak OSIS kadang yang dari tahap SMA dulu gitu ya. Kemudian ada juga yang kalangan mahasiswa BEM sempat juga gitu. Kemudian yang duta-duta kayak gitu itu kan umur yang belasan juga ada ya, kayak duta pendidikan, duta genre, Mojang Jajaka. Kita ajak untuk apa ya? Kita belajar bareng lah. Saya juga sama kan, belajar latihan untuk ngomong nih di depan kamera. Sekaligus mungkin kita diskusi, kita perang ide kadang gitu. Itu jadi karena saya percaya kalau nggak ada cara lain kalau pingin ngomong lancar ya latihan, gitu ya. Ya ini mungkin Primary Podcast. Terus yang ketiganya saya pengen mendokumentasikan warga Garut gitu. Asas itu sih yang istilahnya yang menjadi why-nya. Kalau ngejar monetize mah jauh banget lah untuk skala lokal misalkan cari, kecuali kita ganti genre, jadi nggak yang viral-viral aja mungkin itu cepet ya subscribe. Makanya saya sering bilang ke Agung, editor atau pada tim, kita kayaknya nggak ngejar monetize deh, itu mah bonus aja karena jauh kayaknya gitu ya untuk obrolan kayak gini. Gitu sih. Kita. Kalau ke depan bakal ada gerak. Nah itu juga saya sangat berharap banget gitu. Bahkan sering manas-manasin ke teman yang kesini, bikin dong podcast di sekolahnya. Kadang sekolah kan biasanya punya alat yang memumpuni ya. Iya. Banyak kok sekolah-sekolah yang punya alat memumpuni, bikin kata saya. Gimana itu ngobrol aja kata saya, kayak gini aja ngobrolin isu anak muda apa, atau ngobrol sama gurunya, atau ngundang teman-teman yang lain gitu. Terus yang istilahnya perdutaan juga kadang suka digituin sama silakan bikin kata saya. Bahkan ini alat saya sempat bilang kepada teman-teman kalau mau pakai silakan gitu. Oh minjem gitu bisa. Boleh. Kemarin juga ada teman-teman kampus ada tugas kuliah, Kang cina mau ini ya silakan pakai we. Selama tidak sedang kita pakai mah kenapa enggak? Supaya ini alatnya ya sederhana tapi lumayan lah gitu. Iya. Udah cukup untuk nanti ISP mau bikin konten silakan aja. Tinggal istilahnya mah kontak, kalau ngebentrok sih mah enggak. Ya. Dan saya akan seneng banget gitu kalau misalkan ini setiap kegiatan itu ada dokumentasinya ya, minimal ke YouTube. Baik Kang, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Primary Podcast. Ada yang mau disampaikan nggak dari Kang Opik ataupun Kang Bintang nanti masing-masing, sekaligus closing statement dari masing-masing, silakan. Oke, buat teman-teman Primary Podcast, disclaimer ya, tadi apa yang aku dan Kang Opik obrolin itu sebagai pemula, kita juga masih belajar. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar juga, ayo kita belajar bareng-bareng di komunitas ISP gitu. Kita terbuka banget ya. Iya. Terbuka banget. Siapapun, mau itu masih siswa, mahasiswa, umum atau siapapun itu, ayo kita belajar bareng gitu. Baik, untuk Primary English Podcast, mulailah berinvestasi
sejak muda karena waktu menjadi variabel yang sangat penting dalam investasi. Baik, makasih ya Kang Siap. Opik dengan Kang Ya. Bintang. Mudah-mudahan acaranya nanti lancar, Amin. begitupun Amin. dengan komunitasnya lancar selalu gitu ya. Dan kita berharap yang tadi, semoga warga Garut semakin melek masalah literasi keuangan dan investasi. Amin. Oke, ya. Amin ya. Amin, amin. Oke, baik teman-teman, itulah Kang Opik dan Kang Bintang dari Investor Saham Pemula Kabupaten Garut. Terima kasih.